pemirsa Gospot, ketemu lagi sama gue Denny Wellers. Waktu itu mungkin udah pernah ketemu sama gue ya. Tapi dengan judul yang berbeda. Dulu gue memang pernah ngisi di Cinta Tanpa Karena. Dan sekarang alhamdulillahnya bisa bergabung lagi di MNC juga. Yaitu dengan judul Cinta Yasmin. Kali ini gue bareng sama Amanda Manopo, Samuel Zilguin, sama Kenny Austin gitu. Eh, Sebenarnya gambaran besarnya sih mungkin gue sebenarnya sahabatnya Romeo. Gue sebagai Dirga di sini, sebagai Dirga. Gue sahabatnya Romeo atau teman lamanya Romeo. Yang tadinya gue tuh tinggal di Kanada. Habis dari Kanada, terus luar negeri gitulah. Pokoknya habis itu gue balik memang mau reuni rencananya reuni SMA sama Romeo juga. Jadi visa gue habis dan akhirnya gue balik lagi ke Indonesia gitu. Tapi akhirnya mungkin sekarang ini gue menetap dulu di Indonesia gitu. Jadi untuk nggak balik dulu ke sana. Ya akhirnya dari situ gue sebagai temennya Romeo itu gue masuk ke konfliknya dia sama Yasmin dan Rangga keluarga Cakradinata ini. Terus gue ditugasin sama Romeo itu untuk mengawasi si Yasmin di cerita ini gitu. Kalau beradu acting gue sebenarnya suka banget ya sama orang-orangnya gitu. Terus sama Manda pastinya ya dia pernah gabung juga ke CTK walaupun gue nggak satu plot sama dia dulu. Tapi Manda itu orang yang sangat ramah, yang asik juga, anaknya bawel juga. Kalau sama Kenny-nya juga ya dia lumayan pendiam sih karena mungkin masih baru kali ya. Jadi belum belum bawel banget, belum ngobrol banyak banget gitu. Jadi tapi kalau untuk beradu acting sih sebenarnya ya kaku-kaku awal pasti ada lah, karena kan gue juga harus ngebangun karakter sebagai Dirga ini, gue belum tahu nih arahnya bakalan kemana gitu. Jadi gue masih mengumpulkan data-data atau background-background Dirga ini seperti apa supaya akan lebih matang lagi gue sebagai Dirga. Tapi tantangan terbesar gue justru lebih ke dari CTK itu gue biasa selalu dapat peran antagonis. Dan di sini perannya dia sebenarnya nggak antagonis sih, lebih kayak protagonis juga. Cuman akhirnya gue bersanding atau bergandengan sama lawan main yang memang dia protagonis di sini gitu. Tapi kan kita nggak tahu plot kedepannya seperti apa gitu kan. Tapi yang gue menantang buat gue tadi balik lagi ya, itu sebenarnya gue selama ini untuk casting atau memulai di peran gitu biasanya gue selalu dapetnya antagonis karena mungkin perawakan gue kalau di kamera segala macam itu pasti gue antagonis. Jadi sekarang ini gue sebagai protagonis itu gue lumayan bingung untuk berbahasa tubuh seperti apa gitu karena biasanya gue bahasa tubuh gue sedikit aja tuh udah kelihatannya tuh antagonis gitu. Kalau sekarang sih gue lagi syuting terus karena kita ada beberapa tim ya, ada beberapa tim, jadi gue mau moving ke lokasi satu lagi. Dan kalau habis itu ya mungkin nanti gue habisnya di sana deh, karena di sini udah nggak ada lagi. Oke, kalau mungkin ini aja biar gampang kali ya. Gue biasanya kalau misalkan syuting gitu, yang pasti kan kita ada baju yang disediakan, ada juga baju yang dari kita juga gitu kan. Ya sebenarnya sih lebih enaknya untuk membentuk karakter yang akan dibangun itu tadi gitu. Kalau di sini sih gue lebih ke baju-baju panjang karena sekarang kalau dulu gue beda, gue dulu selalu jas, selalu pakai jas, jadi gue banyak iniin jas. Cuman sekarang ini gue kayak lebih ke baju-baju panjang, sweater karena memang kita kan sekarang ini gue sebagai orang yang baru pulang dari Eropa, jadi gue harus agak fashion juga gitu. Terus ini kalau di sini ini biasa ya wax. Terus apa kalau di sini? Oh ini sunblock, sunblock. Tapi kalau misalkan peralatan-peralatan gue lain itu ada di dalam mobil semua sih. Kalau mau lihat, ayo. Tapi sorry ya, ini agak berantakan. Jadi kalau dari belakang ya, sorry nih, aduh berantakan banget. Ini kemarin gue jas karena memang ini kemarin gue habis syuting juga, masih ada yang lama gitu kan. Terus ini sorry. Ehm, ini
Jadi sepatu-sepatu, pantofel segala macam itu gue taruh di mobil semua karena biar nggak ribet sih. Terus ini ada sweater. Kalau handuk tuh biasanya ya kalau misalkan gue gerah kadang ya adalah kayak pengen biar seger-seger gitu. Itu aja sih. Terus kalau misalkan di depan, ini kebetulan agak ada news. Jadi aku jadi kemarin itu aku tuh memang di CTK itu kan berperan sebagai Daniel dan bertemu sama Vera yang akhirnya kita bersanding bersama lah gitu. Dan kebetulan sekarang aku ditemenin sama dia nih syutingnya gitu. Hai. Halo, kaget juga aku. Hai pemirsa Godspot, gimana nih diikutin syuting sekarang? Temenin hari ini. Sebetulnya tadi aku dibawain makanan dan aku lupa sih sebenarnya buahnya ternyata di dalam untuk buahnya ketinggalan di dalam. Tadi dia datang ke sini karena memang dia bawain gua makan siang gitu kan. Terus karena memang lagi program diet, dia kan masternya diet gitu kan. Pipi gua tuh kadang gua kalau gendut itu memang ke pipi sama ke perut gitu kan. Kalau ke badan enggak. Jadi dia lagi program ngebantu gue juga untuk supaya biar lebih kurus dikit gitu ya. Apa nih? Tadi dibawain apa sih? Dia masak sayur. Aku masak sayur, terus juga tadi ada apa? Ayam gitu. Terus aku bawain buah-buahan juga karena dia tuh susah banget makan buah, makan sayur tuh susah banget. Aku juga bawain teh dan segala macam loh supaya maksudnya terkontrol aja gitu makanya karena kemarin pun juga udah di ini sama produser suruh kecilin pipi ya kan. Makanya udah deh akhirnya aku berinisiatif lah mumpung deket juga karena aku di sini jadi ya udah main aja ke lokasi gitu. Soalnya juga ada beberapa kru juga yang udah kenal karena dari film sebelumnya juga syuting bareng gitu. Jadi ya seneng banget sih pastinya dibawain makanan, buah-buahan gitu kan. Ya walaupun agak dipaksa lah ya. Gitu. Jadi happy banget lah kalau ini. Aku bawa juga tas-tas kecil itu, tapi ntar dulu ya sebentar aku rapiin dulu. Jadi, sebentar ya. Jadi kalau ini sih pasti aku bawa chargeran handphone gitu kan. Terus ini ada AirPods, terus ada dompet yang selalu gue bawa kemana-mana, dompet simple. Jadi kalau dompet utama gue ada di sini sih, tapi ini sebenarnya lebih ke surat-surat kendaraan sama SIM gue di sini semua gitu. Terus apa lagi ya? Powerbank. Ini kecil tapi penting nih karena kalau hilang kabar habis gue. Enggak juga, Pak. Gimana nih Kak? Apa tuh? Sekarang hubungannya nih udah sejauh Sejauh apa ya? Pokoknya aku sih sebenarnya masih sama dia baru karena memang kemarin itu kita memulainya pas selesai CTK ya, pas udah mau bungkus ya, udah mau selesai, terus akhirnya coba-coba deketin lah ya modus-modus juga gitu. agak aneh juga karena kita waktu pas di lokasi pun juga jarang ketemu gitu kan karena plotnya pun beda. Habis itu sekalinya kita di base camp yang sama tuh nggak maksudnya nggak ngobrol, kita cuma sapa-sapaan doang gitu kan. Terus nggak ngerti nih tiba-tiba dekat aja udah akhirnya Aku jebak. deketin siapa nih Kak? oh dia dong. Wah enggak dong, dia dong pasti. Pertama awalan cowok ngedeketin mungkin. Awalnya sih waktu itu kayak ngajak dia makan lah pastinya. Apa sih yang ini ya, maksudnya kalau basic aku sih kalau sama dia itu memang dari awal di CTK itu memang udah menjadi diri sendiri kan. Dia pun juga jadi diri sendiri, dia tahu aku di lokasi gimana, aku juga tahu dia di lokasi gimana. Jadi ngobrol itu memang ngeflow gitu aja. Cuman memang jarang banget ada momen kita berdua. Akhirnya gua tes lah untuk coba ajak makan gitu-gitu, ajak ya mau lah, harus mau. Ya awalnya biasa lah kayak apa sih jual-jual mahal gitu, kayak di chat 1 hari balasnya 3 hari gitu kan. Cuman lama-lama oke. Gue kan cuman oke. Akhirnya waktu itu deket sampai akhirnya kita main kemana? Taman Safari. Ke Taman Safari gitu. Jadi kita kemarin ke Safari Night gitulah pokoknya. Habis itu kayak ya udahlah ini momen nih gitu kan. Akhirnya gue langsung bilang, yaudah kita jalanin aja yuk gitu, tanpa gue minta tanya sama dia atau gimana. Terus dia yang kayak apa nih gitu. Sama-sama jomblo mungkin. Sama-sama jomblo dong, jangan nggak sama-sama jomblo. Dan maksudnya fun
shocknya itu adalah kita itu memulai hubungan tuh satu lokasi tuh nggak ada yang tahu. Oh, terus gimana dong? Baru Sa- tahu kapan mungkin? Sampai pokoknya ya aku ada curhat sama Oci gitu kan, sama Kekel, sampai akhirnya menyebar di pemain doang. Sampai nih ada mulut pemain ini nih yang namanya Bapak Megantara ini nih, yang akhirnya dia bikin pengumuman. Waktu pas bungkus itu kita lagi ada acara bungkus, habis itu dia sounding ke semuanya di depan semua orang, dia pakai mic, dia bilang apa sih dia bilangnya? Kita harus belajar dari Daniel. Kenapa pacarannya pas mau Mau bungkus dia bilang gitu gitu. lah, udah. Tiba-tiba. Dari situ udah semuanya rame, netizen rame, udah semuanya rame, jadi ya udah aja gitu. Iya. Dan sebenarnya dipikir-pikir juga kemarin ngapain kita backstreet gitu loh, nggak ada yang tahu. Cuman ya gimana ya. Sebenarnya Pak? sih kemarin sempat kucing-kucingan karena memang sebenarnya lebih kayak punya pemikiran malas juga ya intervensi banyak orang gitu. Iya. Karena kan kalau kita di satu lokasi yang sama itu kita kan kadang nggak semulus juga kita terus-terusan akan baik-baik aja kan. Pasti ada berantemnya, ada bete-nya gitu. Yang aku males tuh kadang kalau di satu lokasi yang sama itu kalau misalkan kita lagi diem-dieman terus kebaca gitu biasanya kenapa lo lagi marahan lo ya gini Lagi kan gitu. mulut pemain, mulut kru tuh pada Yang manas-manasin lah apa ya gitu-gitu. udah lah, Jadi jadinya untuk menjaga mood aja sih sebenarnya. akhirnya kita kucing-kucingan dan itu seru juga sih. Kita Iya, kurang lebih berapa bulan gitu. Iya, kucing-kucingan lah beberapa bulan ya. Deketnya waktu deketnya Dan gitu. mungkin untuk kedepannya bakal ada kayak project bareng lagi nggak kak, bareng berdua dengan pasangan? Amin, mudah-mudahan. Amin sih, semoga aja sih ada. Ya berharapnya sih pasti siapa sih yang nggak mau satu lokasi sama pasangan gitu kan. Ya yang penting tapi mencari rezeki itu kan memang kadang juga kita nggak mesti sama-sama, kadang dia di sana aku di sana gitu kan. Jadi ya semoga aja lah misalkan Cinta Yasmin masih ada slot, siapa tahu dia bisa masuk gitu. Sebenarnya juga kayak apa ya, mumpung maksudnya kalau misalnya memang kita kita beda lokasi pun, kalau misalnya aku bisa nyamperin aku bakal samperin gitu. Kemarin pun juga aku sempat syuting, dia semperin aku gitu, sempat nemenin lah. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa sebenarnya kita nggak satu lokasi, at least kita akan sama-sama terus anjay. Wow, ya pokoknya itulah tadi sedikit cerita-cerita ya, kita sharing-sharing tentang kegiatan aku di lokasi. Terus sekarang juga lagi ditemenin sama Regina, ya lagi happy banget. Terus gue juga harus kerja, jadi mungkin next time kita akan ketemu lagi. Semoga aja Cinta Yasmin bisa terus-terusan panjang, peran gue juga bisa panjang. Semoga juga dia bisa masuk. Pokoknya buat kalian jangan lupa untuk selalu saksikan Cinta Yasmin setiap hari jam 7.15 malam hanya di RCTI. RCTI.